dinas. Jadi abang ini Dan itu sempat... menyelamatkan bosku. Jadi kalau aku nggak pindah, mungkin aku drop out. Oh. Karena begitu aku naik tingkat 2, sedang ujian semester ganjil, ya baru happy-happynya karena rapelan gaji sebagai pegawai negeri, capak ya turun, bapakku meninggal. Saya, ya dulu kita bilang nenek moyangku orang pelaut, apa coba? Laut kita dijarah-jarah gitu, ya kan kita tidak menguasai. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue lagi bajak. Studio gue keren nggak? Kita bajak Helmi ya bicara di Macan Idealis. Bang Helmi, Gimana, Vasco? Idola, keren, selalu keren Bang Helmi. Bang, banyak sebenarnya kalau buat ngobrol sama Bang Helmi ini sebenarnya nggak cukup buat di konten aja sebenarnya Bang. Banyak yang perlu gue tanya sama Abang ya. Di luar dari sisi... Jangan aneh-aneh lah kau nanya. Nggak Bang, nggak soal Sriwijaya nggak? Boleh, ada masalah. Kita begini Bang, mas gue gini Bang. Abang ini menurut gue sosok yang menarik yang perlu juga gue kulik ya, inspiratif lah. Bisa dibilang perjalanan Abang dulu, gue dengar Abang dulu sempat ya dihina bahkan. Emang benar Abang dulu orang miskin, gue nggak percaya. Ya kau tanya lah Bang Tanto. Terus sekarang itu hasilnya gitu loh Bang, hasil dari orang tua Abang itu ya kayak begini gitu kan, kayak Bang Tanto. Justru karena orang tua kita miskin jadi begini. Kalau orang tuaku kaya mungkin nggak begini aku. Nggak begini. Iya. Gimana ceritanya Bang? Apa benar itu Bang? Oh iyalah. Orang tua Abang dulu kerja apa Bang? Pedagang kaki lima lah, semua orang tahu. Itu betul. Iyalah, masa ngaku-ngaku. Biasanya kan orang kalau ngaku tuh ngaku kaya, nggak gini Bang. Kalau orang udah sukses ngomong apa aja bebas. Misalnya kan, aku dulu anak tempe misalnya gitu kan. Ngaku aja bebas, semua orang percaya gitu kan. Ya masa orang tua dipakai untuk bohong-bohong. Ya, banyak juga Bang. Durhakanya itu. Malin kundang kau Mas. Bang Helmi pertama kali merantau dari Palembang Tahun 81. tahun 81. Aku masuk IPB dulu di Bogor. Masuk IPB matrikulasi ya. Perintis 2 waktu itu. Apa yang tanpa tes. Aku masuk bulan Mei. Jadi di sana aku merasa, aku ada firasat. Ayahku, bapakku udah tua nih. Sakit-sakitan. Harta nggak banyak pula gitu. Jadi saya harus menyelamatkan diri mencari sekolah gratis. Daftar STAN. Ikut tes STAN. Bulan Juni kalau nggak salah. Keterima. Jadi Juli atau awal Agustus saya pindah, Juli lah. Saya pindah kuliah ke STAN. Kan di STAN kan enak. Karena nggak bayar dan tingkat 2 digaji. Jadi ikatan dinas. Ya ikatan dinas. Jadi abang ini Dan itu menyelamatkan bosku. Jadi kalau aku nggak pindah, mungkin aku drop out. Karena begitu aku naik tingkat 2, sedang ujian semester ganjil, ya baru happy-happynya karena rapelan gaji sebagai pegawai negeri, capak ya turun, bapakku meninggal. Saya, ayahku betul-betul mengantarku sampai saya bebas gitu dari kemungkinan untuk drop out. Aku kan anak paling bungsu. Jadi abang masuk PNS, orang tua meninggal? Ya, bukan masuk PNS. Begitu dapat rapelannya itu, kan kita begitu naik tingkat 2 kan diangkat jadi capak. Tapi kan untuk dapat gaji itu kan butuh waktu. Ya, jadi setengah tahun lah baru dapat gaji. Ya, ini yang menarik adalah di saat abang akhirnya sekolah di dunia itu. Ini kan ya orang akuntansi bisa dibilang bang ya. Iya, ya akuntansi lah, STAN. Sekolah tinggi akuntansi. Kok nyasarnya ke dunia ini gimana ceritanya bang? Karena mungkin passionku juga bukan di situ ya. Karena aku tahu dulu kan aku berkesenian. Kalau mau jadi cita-cita kan aku sering cerita di mana aku pengen jadi dokter. Terutama dokter kebidanan. Nggak nyampe pula. Karena aku tahu untuk mencapai cita-citaku itu kan aku tahu diri. Bapak udah tua ya kan. Sekolah kedokteran dulu kan 9 tahun. Mahal. Ya, jadi saya melupakan cita-cita saya yang sejati. Ya, tapi option kedua waktu itu saya kepengen banget jadi seniman. Dulu aku kagum dengan Edi D. Iskandar, Asadi Siregar. Wah, zamanku waktu kecil
Gita Cinta dari SMA, ya kan? Ya. Puspa Indah Taman Hati, terus Cintaku di Kampus Biru, Sirkuit Kemelut itu yang mewarnain hari-hariku tuh. Saya juga dulu pengagum Leila S. Chudori, ya. Kemudian itulah. Tapi Leila S. Chudori. ayahku dulu bilang, wah, kau kalau mau jadi seniman mau kasih apa nanti anak orang? Wah, kan orang tua kita dulu begitu. Pandangannya masih begitu, Bang, ya? Oh iya, kalau sekarang kan seniman udah kaya-kaya ya. Iya. Tapi akhirnya ya udah, saya berdamai gitu dengan keinginan saya mencari selamat dulu lah. Saya masuk STAN. Itulah sejarahnya saya masuk STAN. Tanpa ada pernah cita-cita untuk menjadi akuntan. Dan tidak gampang. Kan saya eksakta. Akuntansi itu kan ilmu sosial ya. Walaupun ngitung juga ujung-ujungnya. Ya sudah. Begitu. Tapi memang kombinasi antara ilmu sosial dan ilmu eksakta itu itulah yang sekarang menjadi fundamental saya. Karena root saya, passion saya adalah kesenian. Saya waktu SMA, waktu kuliah, juara baca puisi, main teater, ngeband gitu. Nulis puisi, nulis novel. Ya, jadi aslinya di situ. Nah, begitu saya menyelesaikan pendidikan saya sebagai akuntan, itu menjadi fundamental yang kuat sekali, ya, yang akhirnya saya bergerak dalam industri kreatif. Industri kreatif ini terutama kan aku di PH. Kan saya besar di production house yang dulu namanya Triwarsana itu. Aku udah membuat mungkin hampir 300 karya televisi ya. Wow. Hampir 30 Panasonic Award gitu ya. Jadi pernah jadi IO juga, event organizer pembukaan penutupan PON itu aku yang buat. Yang PON Palembang, PON Riau, SEA Games itu, opening closingnya aku IO-nya gitu. Jadi saya pikir-pikir itu hanya bisa saya lakukan karena fundamental saya adalah akuntansi. Termasuk saya. PH kan banyak mati, Pasko. Banyak yang hilang, yang angkatan-angkatan Triwarsana itu hilang. Saya bertahan hingga saat ini. Walaupun berubah nama gitu. Terus berkarya. Terus saya sekarang punya R66 Media. Sebuah perusahaan content creator management ya. Kita berproduksi, kita berkreatif di sini. Saya pernah bikin film gitu. Sekarang pun lagi persiapan mau bikin film juga gitu. Hitung-hitungannya menjadi kuat. Manajemennya menjadi benar. Kenapa? Karena saya bukan real seniman. Saya adalah akuntan sebenarnya. Ya, jadi menurut saya nggak ada yang perlu disesalin. Nggak ada yang perlu kita salah-salahkan. Aku lagi nulis buku nih, Vasco. Judulnya Connect the Dots. Connect the Dots. Menghubungkan titik. Jadi connect the dots atau orang menyebut kadang-kadang connecting the dots, ya itu adalah istilah yang disampaikan oleh Steve Jobs pada saat dia sambutan wisuda Stanford ya University. Dia kan orang semua tahu Steve Jobs tuh drop out tingkat 1. Dia terpaksa mendrop outkan dirinya. Kenapa? Karena bapak angkatnya uangnya habis untuk membayar kuliahnya dia. Bapak angkatnya itu dosen lah, ya. Akhirnya dia drop out, mendrop outkan dirinya, dan itulah sebabnya dia akhirnya bertemu dengan Steve Wozniak di sebuah garasi dan terciptalah Apple. Ya, makanya dia bilang waktu dia sambutan, ini bukan saya tidak mau kuliah, bukan saya tidak menghargai gelar sarjana, tetapi itu adalah memang perjalanan hidup saya. Dia terlahir dari bapaknya tidak ada ya. Bapaknya kan tidak direstui. Steve Jobs ini kan anak haram sebenarnya. Bapaknya kan orang Arab lah ya. Namanya John Jandali. Ya, yang pacaran dengan seorang wanita Yahudi tidak direstui. Ya. Jobs itu adalah nama bapak tirinya Steve Jobs. Ya, jadi dia bilang, jadi perjalanan hidupnya dari kecil memang udah susah. Bapak kandung tidak ada, bapak biologis tidak ada ya. Dan susah hidupnya. Tapi justru segala macam kesusahan hidup itu, kekecewaan hidupnya itu, harus drop out segala macam, itulah yang menjadi fundamental dari suksesnya dia. Kalau dia tidak drop out, kalau dia tamat, mungkin tidak akan pernah ada Apple. Itu juga yang lagi kubuat, aku pun begitu. Lahir jadi anak orang miskin, kemudian gagal masuk fakultas kedokteran, kalah pilkada 3 kali, ya kemudian
dipecat jadi dirut TVRI. Ya kalau saya tidak dipecat mungkin saya tidak akan pernah jadi YouTuber ya. Yes. Saya tidak akan pernah jadi YouTuber. Ya setelah dipecat, COVID pula saya udah menulis 4 buku. Content creator masuk Forbes Oh, iya, kan, 10 Forbes, terbaik ya. di. Ya alhamdulillah lah. Lu Kalau versi Forbes gue. mestinya kalau saya tidak dipecat, saya November tahun ini baru saya akan mengakhiri jabatan saya. Jadi menurut saya Allah juga udah bilang kau udah cukup lah 2 tahun di situ. Aku menderita juga waktu itu, gaji kecil ya kan, tiap hari kena marah oleh dewas-dewas itu, Pasko gitu ya. Jadi semua itu udah dituliskan gitu. Makanya kau tahu ya, begitu aku dipecat, aku 16 Januari 2020 aku dipecat. Iya. 16 Januari 2020. 2 tahun yang lalu. Aku cuma nulis di medsosku, saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Ya, begitulah. Jadi semua dari perjalanan hidup saya yang akan saya tulis, bukunya udah kelar, tinggal nyari foto-fotonya aja. Fotoku waktu kecil susah nyarinya Pasko. Bapakku nggak punya tustel dulu. Ya, Itu masalahnya ya. Oh iyalah. Foto bayiku entah di mana lagi, mana ada lagi lah. Aku pun lahirnya dulu di dukun beranak kan. Iya, saya sama Tante itu lahirnya di dukun beranak lah. Ya, bidan pun tidak gitu. Kan susah jadi. Itu jadi buku Connect the Dots itu saya berharap menjadi pelajaran banyak orang ya. Barangkali dalam kita Biografi itu Bang ya. hidup itu. Oh ya. Perjalanan hidup saya tapi lebih kepada memaknai mensyukuri semua kegagalan dan kekecewaan. Pasti itu ada. Setiap kali kita gagal, setiap kali kita kecewa karena tidak sampai apa yang kita mau, ada rencana Tuhan yang lebih baik untuk kita. Dan saya ngalamin. Ini saya ngalamin sekarang. Oh iya. Kalau aku jadi dirut TVRI, nggak mungkin aku begini. Nggak. Traveling bebas, seminar, ya kan, bikin seminar mastermind yang sampai 6 batch. Ya sama Bang Sandi juga Bang ya. Sama Bang Sandi, sama Gita Wirawan, sama Bosman, Mardigu ya, Mas Wowi gitu. Muridku udah 1000. CEO semua tuh Fasko. Ya jadi menurut saya buku ini saya kepengen betul itu bisa menjadi inspirasi orang. Nah bicara soal buku tadi Bang ya, Abang ada gue dengar juga Abang mau bikin buku yang baru nih Bang. Oh iya. Tentang Enrique Maluku. Beliau tuh seorang pejalan Pengeliling bumi pertama itu orang Indonesia. Itu. Bukan Magellan, bukan Elcano, bukan. Ya, jadi ada anak Ambon, anak Maluku, ya waktu kecil dia dibawa oleh datuknya ke Demak. Kemudian dari Demak ke Palembang sebentar sebelum akhirnya dia ke Melaka. Di Melaka dia ditangkap atau diambil oleh Ferdinand Magellan. Ya, dan akhirnya dibawa ke Spanyol. Di Spanyol Magellan ya merayu Raja Carlos dari Spanyol untuk membiayai perjalanan mencari Pulau Maluku. Dan Raja Carlos itu kan mahal itu. Bertahun-tahun itu perjalanan pakai 5 kapal. Itu berapa miliar itu biayanya kalau uang sekarang. Itu kenapa? Karena dulu orang harga rempah-rempah itu ya, harga cengkeh, terus harga pala, itu setara, 1 kilonya setara dengan 1 kilo emas. Ya orang Eropa, kalau tidak ada rempah-rempah dari Maluku, mati kali mereka. Karena rempah-rempah itu dipakai untuk mengawetkan makanan dan sebagainya. Ya jadi mereka dulu berebut. Ya kau udah tahu cerita bagaimana VOC dibentuk hanya untuk mengeruk kekayaan rempah-rempah dari Indonesia. Sebelumnya kan ada ada Spanyol, ada Portugis. Portugis sudah punya jalur dia sendiri yang melalui India segala macam backdoor dari belakang ya. Nah, Spanyol dan Portugis 2 penguasa laut waktu itu ada terikat perjanjian Tordesillas. Jadi artinya Spanyol tidak boleh pakai jalur itu. Akhirnya dia pakai jalurnya ke Amerika Latin. Ya. Sampai akhirnya ekspedisi itu sampai di Cebu di Filipina Selatan dan di situ Magellan dibunuh oleh suku lokal lah. Ya. Jadi dia tidak finish. Nah, begitu kapal-kapal itu sampai ke Filipina Selatan, itu sebenarnya kalau kita hitung Enrique-nya itu startnya dari Ambon, karena dia orang Ambon, perjalanannya udah 365 derajat, lebih dari 360. Itu yang lagi kita tulis. Sebenarnya saya dengan Pak Renhat Tawas udah menulis ini
udah mungkin 10 tahun yang lalu, sekarang kita bikin novel. Target saya adalah novelnya udah selesai ini, tinggal di layout, diterbitkan bahasa Indonesia, kita akan terbitkan juga bahasa Inggris, kita akan terbitkan digitalnya juga, action figurnya sedang disiapkan untuk mencari crowdfunding Kickstarter di Amerika, dan habis itu kita akan bikin film. Target saya kita Berarti nggak cuma bahasa Indonesia dong, Abang bikin berapa versi ya? Inggris lah, Indonesia. Indonesia Ya, saya mau kita dunia lah, Vasco. Bangsa ini tuh kita bingung ya tentang Enrique ini kan diklaim oleh Malaysia, diklaim juga oleh Filipina ya. Dan tapi udah kita bisa patahkan semua. Saya dengan Pak Renat, dengan Tommy namanya, teman kita yang menulis novel, kita udah patahkan semua. Ya, jadi itu nggak benar klaim dari Malaysia. Ya, jadi Enrique ini kan nama lainnya kan Henry the Black. Kan nggak mungkin lah orang Malaysia ada yang berkulit hitam. Ya kan, itu pasti orang-orang kita yang dari Maluku, Melanesia lah ya. Ya, jadi begitu. Dan itu udah kita patahkan. Sayang sekali, ini kan mesti harus menjadi kebanggaan nasional nih. Ya, sangat. Dan nggak banyak orang tahu. Ini memang, ini saya cuman, this is my end game, Pasco. Ya, usia saya udah 59. Saya ingin betul membangkitkan ini. One of my end game. Saya ingin membangkitkan, kita harus bangga. Malu kita. Ya, dulu kita bilang nenek moyangku orang pelaut, apa coba? Laut kita dijarah-jarah gitu. Ya kan, kita tidak menguasai. Ya, jadi kan dulu ada pelaut Bugis sampai ke Afrika Selatan dan sebagainya. Dulu kita punya kerajaan bahari, Sriwijaya, Majapahit, kemana sekarang? Ya, jadi menurut saya ini sesuatu yang saya harapkan bisa membangkitkan. Oh, kita punya pahlawan. Dan saya dan Reinhard dengan Tommy ingin membawanya ke level dunia. Kemarin saya udah ketemu dengan Pak Gita Wirjawan. Kita lagi dalam upaya, saya kepengen ini menjadi series gitu. Kan sekarang di Netflix, orang lagi suka ya nonton Viking, Valhalla. Betul. Orang nonton Marco Polo. Kolosal. Orang nonton Constantinople. Ya, orang nonton The Last Kingdom. We have our own, Enrique. Kalau ini berhasil, aku akan ngangkat lagi Kemal Hayati, Kalinyamat, Parameswara. Kau tahu Parameswara? Pangeran Palembang yang mendirikan Temasek yang sekarang jadi Singapura dan Melaka. Supaya bangsa ini, terutama anak-anak muda itu, paham betapa hebatnya kita masa lalu itu. Ya. Ya. Itu memang menarik ya kalau kita pelajarin dari sisi sejarahnya, Bang ya. Tapi poinnya sebenarnya gini, Bang. Yang gue perlu pelajarin dari Abang. Saat ini generasi muda ini agak malas buat baca buku, Bang. Makanya kita bikin film. Gimana pendapat Abang soal itu? We start with novel, Oke. Kita start dengan novel. Itu bangsanya beda-beda itu. Ya, dari novel, kita kemarin akan turunkan lagi menjadi film. Kita akan turunkan menjadi series, dan terakhir mungkin akan jadi film layar lebar. Abang ini kan pembaca buku, penulis buku juga, dan akhirnya mempublikasikan karyanya pun dengan audiovisual. Dan karena saya adalah orang audiovisual. Sesungguhnya Abang ini orang audiovisual atau orang kertas itu, Bang? Dua-duanya lah. Kan tidak bisa juga, tidak perlu jadi dikotomi lah. Ya, itu dekat sekali. Karya adalah sebuah karya. Ya, karya adalah sebuah karya. Gimana pendapat Abang tentang anak-anak muda sekarang yang agak malas baca buku? Ya memang. Karena memang udah begitu. Ya walaupun nggak semuanya ya. Mereka juga baca. Mereka baca Teen Leads, baca apa gitu. Mereka baca manga. Jadi beda lah. Jadi media mereka pun udah audiovisual. Mereka sekarang dimanjakan oleh gadget. Semua tinggal tonton aja begini. Makanya saya ini, usia saya udah 59. Saya itu sekarang, kemarin saya diundang oleh TED Talk itu. Saya bicara tentang TBB Generation. Kau tahu TBB Generation? Top but behind. Orang-orang seumur saya yang top banget, hebat banget, ya kan? Sekolahnya mungkin ada yang S2, S3, ada yang dirjen, ada yang jenderal, ada yang mantan menteri gitu. Ya, ada yang kayanya luar biasa, tapi sejatinya tidak sadar kalau dunia sudah berubah. Ya, dunia sudah berubah. Sekarang kita harus paham. Anak muda sekarang, kalau kita di mana-mana terjadi. Waktu saya mimpin TVRI juga terjadi dikotomi itu. Makanya saya nulis bagaimana saya mentransformasi TVRI itu, saya kasih judul Breaking the Wall. Karena keberhasilan saya mentransformasi TVRI adalah merubuhkan tembok yang memisahkan ya antara millennials dan colonials. Dan itu terjadi di berbagai perusahaan. Aku ngomong tentang TVRI itu, Pasco,
sampai hari ini tuh diundang. Besok akan bedah buku di BI. Ya, kemarin saya di salah satu asuransi besar. Orang kepengen tahu bagaimana saya bisa mentransformasi TVRI. Sebuah mission impossible. Jadi sampai terakhir abang sampai peringkat 10, TVRI peringkat 10 ini ya? Oh, saya sampai Terakhir sampai peringkat 8 dari nomor 15. Ya? Oke, dari Anggaran 15. tidak banyak ditambah. Orangnya itu aja. Orangnya tua semua. 72% di atas usia 40. Apa sih kendalanya TVRI itu Bang sebenarnya? Sumber daya manusia. Banyak banget kendalanya sih. Manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan sebagainya. Teknologinya obsolete. Tapi saya melihat sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya memang terlalu banyak orang tua di situ, dan orang-orangnya memang tidak kompetitif kan. Memang tidak terbiasa untuk berkompetisi. Dulu kan sendiri. Ya. Jadi kalau dianggap media atau stasiun televisi yang paling terdisrupsi, kau tahu pengertian disrupsi yang sebenarnya? Kalahnya petahana. Ya kan, kalahnya petahana. Ya kan di zaman disrupsi petahana tumbang. Kan kita disajikan dengan bluebird yang tiba-tiba limbung, cuman dikeroyok oleh Gokar, Gojek doang gitu. Ya, itulah kalahnya petahana. Jadi sekarang banyak sekali petahana yang hilang. Nokia hilang, ya BlackBerry hilang yang dulu menguasai. Kalahnya petahana. TVRI juga begitu. Termasuk TV konvensional pun kalah. Tiap kali ada TV baru kan TVRI ke bawah. TVRI ke bawah. Waktu saya masuk kan nomor 15 dari 15 TV yang ada. Iya. Akhirnya terakhir ke peringkat 8. 8, jadi 8, 9, 10. Jadi BUMN mungkin bisa nggak kalau misalnya gue bilang jadi BUMN itu cuma sekedar jadi tempat penampungan orang kerja aja akhirnya jadi. Ini bukan BUMN ya. TVRI itu bukan BUMN. TVRI itu lembaga pemerintah. Lembaga negara. Ya. Itu di bawah BUMN kan, Bang? Enggak. Langsung di bawah presiden. Oke. Kita tidak sayang, kita tidak sadar bahwa TV publik itu diperlukan. Itu bagian dari peradaban sebuah negara. Semua negara-negara beradab di dunia memiliki TV publik yang hebat-hebat. Kau kalau ke Inggris, BBC. Kau kalau ke Jepang itu adalah NHK. Di Indonesia kita sendiri tidak bangga. Semua stakeholder, semuanya. Ya tidak memperhatikan TVRI. Budgetnya kecil. Aku masuk budgetku cuma 900 M. Kabupaten kecil di kampung kau di Sumbar aja mungkin lebih besar dari itu. Karyawan 4.000 lebih. Dan punya kantor hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Infrastruktur lengkap dong harusnya, Bang. Iya, tapi tua-tua. Punya 360 tower pemancar di seluruh Indonesia. Di pelosok-pelosok, di perbatasan-perbatasan yang TV swasta tidak peduli. Tua-tua kan bisa dibilang senior atau memang tua-tua yang tidak mau belajar dan tidak mau. Bukan, peralatannya pun udah tua-tua juga. Oke. Ya kalau orangnya pun ya begitu. Dan orang tidak pernah tahu TVRI itu 15 tahun di moratorium. Tidak boleh terima pegawai. Karena TVRI itu pegawainya adalah pegawai Kominfo yang dititipkan. Saya walaupun di TVRI, saya bukan pembina PNS-nya. Wah, ruwet lah. Secara manajerial pun. Wah, ruwet. Tapi kan kita bisa tuh. Saya bisa membuktikan apa dari disclaimer bisa menjadi WTP, ya kan? Kemudian iklannya naik, apa ratingnya naik. Anak-anak orang Indonesia walaupun dengan barang yang nonton. masih itu juga. Oh iya, tapi kan saya bisa dimaksimalkan. Saya bisa dapat badminton, saya bisa dapat Liga Inggris, saya bisa dapat Discovery. Kita membuat produksi-produksi in-house yang luar biasa. Ada Jelajah Kopi. Itu adalah film dokumenter terbaik Indonesia. Kita kalahkan tuh TV-TV swasta. Kita pernah ikut ngirim tim ke China dan kita menjadi nomor 1 dokumenter. Bisa tuh, bisa. Dengan sedikit anak muda tuh. Anak muda dikit sekali, cuma 28%. We can do it. Jadi gue tuh pernah kan waktu itu di TVRI tuh jadi narsum di TVRI, Bang. Ini beliau ini dirut langsung turun di lapangan loh. Iya. Itu makanya bilang, ini dirut turun langsung ke lapangan. Oh iya. Memang harus begitu. Itu salah satu kunci saya pikir yang saya tulis di buku. Memang kami dulu bukan hanya saya, seluruh direksi. Kita egaliter, kita turun ke bawah. Saya belajar dari Yonan. Abang di situ gua ngeliat abang kontrol di situ. Kontrol, bukan hanya kontrol. Ini gimana? Ya, ini gimana? Saya menularkan apa yang kita lakukan di swasta. Mereka harus berubah. Saya bilang, kita nomor 15. Kalau nomor 15 itu kalau mau ngejar, kita harus bekerja lebih keras, lebih hebat, lebih capek dari yang lain. Kalau enggak, kita akan nomor 15 terus. Dan saya belajar dari Yonan. Leader has to be seen. Pemimpin harus terlihat. Enggak model lagi tuh, leader yang cuman ongkang-ongkang kaki, cuman main perintah-perintah aja. Ya, kebetulan saya
orang TV, Hmm. dan direktur program saya namanya Abni Jayaputra. Ya, itu adalah orang TV juga. Makanya berita kami waktu itu kuat sekali. Dulu siapa yang mau nonton TVRI? Ya begitu kami muncul gitu, newsnya kita rubah semua. Ya, tune-nya kita rubah. Yang paling ikonik Vasco, small thing kita lakukan, ya, tapi itu berdampak luar biasa. Kalau aku tanya kau, apa acara TVRI yang menurutmu paling berkesan atau paling legend? Karena gue jadi bintang tamunya dulu waktu di zaman SMA, Bang. Apa? Ya apa? Coba tebak. Gue lupa namanya apa, tapi Bintang Remaja? jadi dulu gue breakdance gitu, Bang. Breakdance gitu. Jadi perwakilan dari SMA ini. Apa lupa gue namanya. Ada Om Ben Leo juga yang Oh ya, oke. jadi itunya. Itu kurang legend tuh. Kurang, Bang ya? Dunia dalam berita. Dunia dalam berita. Dia waktu aku dipecat jadi dirut TVRI, dia marah sekali tuh. Marah. Saya nggak pernah melihat Tanto semarah itu. Padahal dia waktu aku nyalon jadi dirut TVRI, dia nggak setuju, nggak usah lami. Terjun ke dunia politik praktis, mau nggak mau Abang pernah di dunia politik praktis dong, Bang. Kenapa ke sana gitu loh, Bang? Ya banyak yang mengajak terus terang. Jadi tahulah begitu kita ngetop gitu kan. Orang pikir kan popularity adalah semacam modal paling kuat untuk memenangkan pilkada. Saya dirayu, diajak setengah dipaksa untuk membangun daerah.